Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Besti RO8 Bank Syariah Indonesia, Region 8 Surabaya. Apa kabar pada hari ini? Nah, kebetulan hari ini kita berada di Malang nih. Nah, kebetulan saya ditemanin sama artis-artisnya Malang nih kayaknya, bukan begitu nih. Nah, kayaknya udah nggak asing lagi nih sama yang sebelah saya. Nah, boleh saya sapa terlebih dahulu rekan-rekan semuanya. Di sini ada ibu atau mbak nih? Atau terserah kakak? aja. Oh, terserah aja. Pokoknya jangan jeng aja. Oke, saya sapa terlebih dahulu ada Ibu Nila Furaida selaku Kepala Kantor Kas dari Fakultas Ilmu Administrasi dari Bank Syariah Indonesia di Universitas Brawijaya. Assalamualaikum. Berikan tepuk tangan dulu. Wah. Nah, ini kok kurang keras ya? Nah, yang kedua ada, ini dosennya milenial kayaknya ini ya. Iya, ini gurunya artis. Ya, ada Bapak Aulia Lukman dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, boleh disapa Pak penggemarnya yang di luar sana Pak? Ya, halo penggemar semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Lalu yang kedua ada mahasiswi nih. Nah, mahasiswi dari Universitas Brawijaya yaitu dari Pasca Sarjana ada Mbak Shirley. Ya, halo Mbak Shirley. Halo. Tepuk tangannya mana ini Pak Produser? Wah. Penontonnya masih ke belakang tadi. Nah, kebetulan hari ini kita bisa bersilaturahmi ya dari Bank Syariah Indonesia. Kita bisa sharing-sharing nih podcast bersama rekan-rekan terhebat pada hari ini. Nah, kebetulan juga kita berada di Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya. Nah, sudah Ini nggak terlihat bisa ya. disorot ya? Bisa disorot, Bisa. Pak Produser? Tolong dong, ini fakultas saya ini. Iya. Tolong. Oh, saya juga alumni di sini nih. Oh, Saya minta alumni disorot juga. nih. Iya, tolong dong, laporan buat pimpinan nih. Nah, baik di sini nih kita bakal bertanya-tanya ya mengenai podcast cerewet. Nah, podcast kita ini dari Bank Syariah Indonesia itu yaitu cerewet. Nah, kenapa cerewet? Karena di sini ada kepanjangannya nih, Bapak Ibu semuanya nih. Kakak-kakak aja ya lebih enak kayaknya, Ya, lebih nggak apa-apa. milenial. Nah. Kayak di Ya, pasar boleh. besar ya? Nah, ada podcast cerewet itu ada kepanjangannya Care, Aware, Detail, Disiplin. Itu adalah jargon dari Bank Syariah Indonesia Region 8 Surabaya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Mantap. Nah, pada hari ini kita bakal ada tema yang akan kita angkat ya di podcast kita pada hari ini yaitu tentang menghadapi revolusi digital di era Society 5.0 di lingkungan kampus. Nah, kebetulan ada mahasiswi, ada dosen, ada juga praktisi perbankan dari Bank Syariah Indonesia. Saya juga mahasiswi. Oh, mahasiswi juga. Jadi Mahasiswi abadi ya, Mbak? Oh, maaf, saya mahasiswi Universitas Brawijaya. Oh, mahasiswi iya. Universitas Baik. Brawijaya. Yang belum lulus. Yang belum lulus. Didoakan segera lulus. Ya. Amin. Amin. Segera menikah ya. Amin. Oh, sudah ya? Sudah ya. Mana? Tapi tampangnya masih belum menikah. Oh, belum, ya. Nggak Jadi apa-apa, juga tetap ya. muda ya. Iya. Harus. Nah, sebelumnya boleh kita berkenalan sekali lagi, mungkin bisa berkenalan karena kan ada pepatah yang tak kenal maka tak sayang, betul. Mungkin kita mulai dulu dari tuan rumah nih, dari Duh. Bapak Aulia Oh, Lukman saya. dulu Iya. dong. Oh, ini katanya tuan rumah juga. Ya, tuan Saya rumah. nebeng. Oh, gitu. Ya. Numpang Silakan. space ya. Iya, silakan Pak. Space. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada seluruh besti ya sebutannya bagi para nasabah atau penggemar BSI, perkenalkan ya, nama saya Aulia Lukman Aziz. Mungkin bisa dipanggil Lukman, Mas. Sebenarnya panggilan akrab saya itu di rumah itu Lukman. Iya. Cuma kalau di lingkungan kampus mungkin karena mereka lihat nama depan saya gitu ya. Jadi manggilnya Aulia. Apalagi di fakultas kita ini kan ada dosen namanya Lukman juga, dan kebetulan beliau adalah seorang senior. Iya. Sehingga mungkin untuk memudahkan identifikasi begitu ya. Sehingga saya dipanggil dengan nama Aulia. Oke. Karena sama-sama cowok. Iya, Kebetulan iya. setelah saya masuk ada juga dosen yang namanya Aulia. Cuma untungnya dia perempuan sehingga mudah untuk membedakan gitu ya. Nah, jadi silakan nanti Mas kalau mau manggil saya Lukman atau Aulia boleh, silakan ya. Mas juga nggak apa-apa. Oke. Masih muda, masih milenial Iya, kok. masih ya. milenial, belum Milenial, tergolong. saya generasi milenial akhir. Oh, Iya. belum tergolong selenial berarti ya? Belum. Senior milenial maksudnya. Senior milenial. Nah, Oke. ada lagi yang mau disampaikan untuk perkenalannya, Pak? Ya, oke. Saya juga selain dosen, saya juga diberi amanah untuk sebagai
apa ya namanya, koordinator humas ya, Wah, kehumasan kebetulan dari fakultas, sehingga ini menjadi sebuah kehormatan ya bagi saya diundang di forum ini, karena sekaligus saya juga ingin memperkenalkan fakultas kami ini yang umurnya bahkan lebih tua dari universitasnya sendiri. Wah, gitu. Mudah-mudahan nanti bisa terungkap lah dikit-dikit profilnya Via ya. Saya numpang promosi ya, Oh, boleh ya? Boleh. Boleh. Siap, Ini ajang siap, promosi nih. Boleh. Terima kasih. Baik. Berarti Pak Aulia ini juga salah satu dosen famousnya Via kalau nggak salah ya? Ya, harus. Ya, boleh dikatakan begitu. Hidungnya panjang. Dosen famous ya, digandrungi Coba kayaknya. tanya mahasiswa yang Famous lewat. soalnya Iya, di semua Kenal nggak kegiatan sama? ada. Iya. Iya, Iya. benar. Di semua kegiatan Semua ada. soalnya bagian moto. Oh, Kalau nggak ada saya dokumentasi nggak ada yang moto gitu kan. Bukan narasumber ya, tapi Bukan. bagian dokumentasi. Tukang cepret ya. Ya, baik. Nah, narasumber yang kedua nih, ada mahasiswi pasca sarjana dari Universitas Brawijaya, ada Mbak Shirley. Ya, halo. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau perkenalkan, nama saya Shirley Ya. Ferawati Kurniasepti. Saya pasca sarjana di Fakultas Hukum. Wah, hukum lengkap ya, dari Via, dari hukum juga ada. Keren. Dari Kok FE. toh Mbak? Kok pasca sarjana gitu loh? Ini kan segmennya nasional, jadi harus pasca sarjana. Oh gitu ya, oke. harus. Ya nggak apa-apa, kan kita Ponorogo United ya. Oke dah. Jadi ada medoknya sedikit, nggak apa-apa dong. Itu adalah aksen gitu Oke, kan. oke. Bahasa aksen yang tidak bisa. Baik Mbak Shirley, mungkin bisa disebutkan kesehariannya sibuk selain mahasiswi? Sibuk banget. Sibuk banget ya. Nggak sibuk-sibuk banget sih. Selain kuliah juga alhamdulillahnya juga kerja di basis bagian Oke. administrasinya. Wah, ini ya keren ya, bisa bagi waktunya oke loh ya. Mahasiswi S2 tapi juga bekerja di salah satu perusahaan juga nih. Wah. Basis UB itu kayak badan zakat. Badan amal zakat. Badan amal zakat. Subhanallah, solehah ya. Ya. Jadi Amin. Jadi beliau inilah yang menghimpun gaji-gaji kami ini, Oh, gitu kan. begitu. Yang Kemudian dikumpulkan, dikumpulkan dipotong. menjadi zakat dan Ya, nanti ya. diserahkan kepada yang berhak. Wah, Betul, boleh, solehah, boleh. solehah. Solehah kan? Iya, solehah. Iya, solehah dong. Masa juga soleh? Dan yang nggak kalah tenar nih. Nah, ini yang sering dibilang ini adalah dedengkotnya ya. Ada Ibu Nila Furaida, Kepala Kantor Kas Bank Syariah Indonesia dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Tepuk tangannya mana? Ini harus tepuk tangan ini kalau yang ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kalau yang belum kenal, nama saya Nila Furaida, biasa dipanggil Nila. Tapi kalau di get kontak itu ada Nilna, ada Nia, ada Mila. Sempet ya nyari genggotan. Iya, saya orang paling kepo sedunia. Penasaran, Iya penasaran benar. nih. Jadinya namanya tuh Nila pakai N. Oh, pakai N Iya. gitu ya, bukan Nilna atau Iya, Nilna, Mila, Nia, itu banyak. itu kayaknya tipe yang Nah, kalau di UB ini kan, di Brawijaya ini cuman ada satu bank syariah. Jadi alhamdulillahnya, jadi universitas di Malang itu kan banyak. Tapi yang di kampusnya itu punya bank syariah itu cuman Universitas Brawijaya. Tepuk tangan buat Universitas Brawijaya, saudara-saudara sekalian. keren loh. Dan lokasinya di mana? Tolong disebutkan. Nah, Dan lokasinya Ya. adalah di Fakultas Ilmu Ilmu Administrasi. Administrasi Universitas Brawijaya. Makanya kalau Luar biasa ya, Via. iya, makanya kalau namanya itu ya, kalau BSI itu kalau nyari alamatnya itu aja udah Bank Syariah Indonesia, alamat Gedung E Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya. Luar biasa, saya sebagai alumni bangga loh. Bangga. Oh iya, harus dong, bangga. harus bangga Iya, dong. bangga. Saya iya. tuh S1-nya kan nggak di sini, baru S2-nya itu di sini ya. Saya tuh bangga gitu. Di kampusku aja dulu nggak ada loh Bank Syariah, sekarang di sini ada gitu kan. Tapi emang good banget lah pokoknya. Iya. Keren. Terima kasih. Nanti Sebagai akan alumni saya sampaikan. juga merasa bangga nih Pak, karena kan di sini nih sebagai alumni bisa bekerja di BSI, apalagi BSI bisa berkontribusi juga nih buat Fakultas Ilmu Administrasi. Iya, Keren. Iya, jadi kalau dilihat ya, di sini tuh pegawainya CS teller itu gantian itu anak VIA. Kalau nggak public bisnis, Nah. public bisnis, VIA lagi, VIA Iya. lagi. Kok itu tuh kayak
apa ya, kayak udah di setting gitu. Hah, via lagi. Keren loh, tapi kalau seumpamanya saya lulus di tahun itu sudah ada BSI, mungkin saya juga masuk di sini nih. Langsung ya, jalur khusus kayak. Jalur khusus. Kalau dari VIA sudah bagus, ngapain dari yang lain? Oh, Ya. maaf ya Fakultas Hukum. Terjadi perang antar fakultas. Saya dari gitu ya. ekonomi loh, Pak. Tapi kan Anda sekarang di VIA. Oh iya, oke. Harus membela nama VIA dong. Iya. Oke, siap. Ini jadi acara VIA ya, bukan BSI nanti. Lanjut Mas, maaf Oke, saya nah. take over nanti. Boleh nih. Nah, saya lebih mau nanya ke Pak Aulia dulu nih. Pak, Oke. boleh diceritakan nggak Jangan sulit-sulit. sekilas tentang Universitas Brawijaya nih, ya kan? Mungkin dari Universitas Brawijaya dulu, lalu mungkin bisa ke VIA. Oke. Prestasi apa aja nih yang terbaru yang didapatkan UB dan VIA nih? Nah, Oke, baik. Terima kasih. Jadi Universitas Brawijaya ini sekarang sudah menjadi salah satu dari kalau tidak salah 10 ya perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Itu memang sebuah capaian karena untuk mengubah status dari Badan Layanan Umum menjadi PTNBH itu tidak mudah karena pemerintah pusat harus melihat dulu kesiapan dari pihak universitas untuk bergeser atau beralih status menjadi PTNBH. Nah sekarang kita memang punya keleluasaan yang lebih ya untuk mengelola atau memanage kegiatan-kegiatan kita sendiri, termasuk salah satunya adalah dengan mengubah atau menambah fakultas dan program studi. Jadi kalau sebelumnya kita harus izin dulu ke pusat, sekarang kita bisa cukup dengan peraturan rektor atau Betul. MWA itu kita sudah bisa mengubah fakultas. Maka jadilah sekarang di kampus kami ada 18 fakultas. Ada 2 tambahan baru ya. Ada 3 fakultas pascasarjana, fakultas vokasi. Vokasi itu sebelumnya statusnya hanya program saja, sekarang menjadi fakultas setara dengan yang lain. Kemudian ada fakultas kesehatan masyarakat, itu pengembangan dari fakultas kedokteran. kedokteran. Ya. Jadi memang kita itu kalau di masyarakat itu dikenal sebagai kampus dengan jumlah mahasiswa yang paling banyak se-Indonesia. Jadi Se-Indonesia. saat ini ada 60.000 sampai 70.000 mahasiswa aktif ya. Aktif itu berarti kan masih ke kampus gitu ya. Ada yang sering ke kampus, ada yang kadang-kadang ke kampus karena mungkin hanya bimbingan saja. Tapi bayangkan kalau ini mungkin karena kondisi pandemi sehingga Betul. tidak kelihatan. Cuma kalau sebelum pandemi, ya bisa dibayangkan ya 60.000 itu sekelas stadion apa ya, Gelora Bung Karno Gelora mungkin. Bung Karno ngumpul. Iya, Gelora Bung Karno itu udah kelihatan lumayan penuh gitu ya. Iya. Seperti itu. Kemudian banyak capaian yang kita peroleh ya, misalnya kemarin kaitannya dengan fakultas kami VIA itu kita masuk ke jajaran 500 besar untuk bidang ilmu bisnis manajemen. Nah itu salah satu kontributornya adalah fakultas kami, karena di fakultas kami itu ada program studi administrasi bisnis. Ya seperti itu. Kemudian kalau VIA sendiri itu adalah salah satu fakultas yang termasuk yang paling tua juga ya, selain fakultas hukum dan ekonomi, karena kami lahir 3 tahun sebelum UB berdiri. Wah. Gitu. Jadi VIA udah ada, UB-nya belum ada. Oh gitu. Gitu, iya. Baru tahu nih kalau saya ini. Perlu tahu nih ya sejarah Mas ya. Jadi tahu, Sebagai tahu nih. alumni harus tahu gini. Jadi kita berdiri tahun 15 September 1960, UB baru keluar SK-nya ya dari Presiden itu tahun 1963. Tanggal 5 Januari kalau nggak salah, 5 Januari 1963. Kita dulu namanya Fakultas Administrasi Niaga, kemudian menjadi FKK, kemudian menjadi VIA, gitu kan pengembangannya. Kalau di VIA sendiri itu jumlah mahasiswanya ada sekitar 3.000-4.000 mahasiswa yang aktif setiap tahun, dan kita menerima sebanyak sekitar 1.000 mahasiswa dengan ada berbagai kegiatan ya yang bisa diikuti oleh mahasiswa, ada lembaga otonom fakultas dan sesuai dengan minat bakat mereka, ada olahraga, atletik ya namanya mafioso, ada musik, AMC, ada paduan suara, administrasi choir ya namanya. Kemudian ada apa lagi? Ada SSM, Sanggar Seni Mahasiswa, itu juga karawitan, gamelan, campuran antara mahasiswa dan dosen, juga seni tarinya, dan banyak lagi yang lain. Jadi hampir semua minat bakat tuh insya Allah sudah kita tampung ya, kita berikan kesempatan untuk mahasiswa untuk berkembang. Kira-kira seperti dulu pengantarnya. Keren ya, pantas jadi humas ya. Ya ampun, mengelotok sekali loh sejarah. Mengelotok sekali gitu. Dan pertanyaannya dia dulu ikut apa? Iya betul. Masnya dulu ikut apa ya? Saya nggak ikut apa-apa. Saya adalah mahasiswa yang pulang
Ya. Kuliah pulang kuliah kupu-kupu. Iya. Iya, kupu-kupu. Kupu-kupu Malang, bukan malam. Baik, nah Pak Aulia, jadi sama rekan-rekan semua ya, kemunculan era revolusi industri 4.0 ini kan diwarnai dengan pesatnya dunia digital dan didominasi robotik dan artificial intelligence yang telah mendisrupsi hampir seluruh bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan di perguruan tinggi, ya kan. Nah, era tersebut mau nggak mau itu telah memaksa masyarakat untuk melakukan inovasi dan juga perubahan. Nah, jika tidak ingin tertinggal, maka kita kan sebagai masyarakat harus mengikuti inovasi tersebut. Nah, meski secara garis besar itu membawa kemajuan, namun di sisi lain juga membawa dampak negatif nih bagi institusi perguruan tinggi dan masyarakat. Nah, kalau dari perkembangan zaman sendiri yang mengedepankan teknologi 4.0 dan 5.0 ini, yang untuk membuat segala hal yang instan dan mudah didapatkan, peran dari Universitas Brawijaya untuk mendukung inovasi mahasiswa dalam era digitalisasi itu seperti apa? Oke, ini saya nih yang ngomong. Ya, Wah, ini pertanyaannya levelnya naiknya kuantum ya. Tadi ngomongin profil kan bisa lah, saya Iya. masih hafal. Oh. Tiba-tiba sekarang langsung peran. Wah, Iya. peran. Ini kalau Dari- biasanya narasumber harus ngomong peran, itu biasanya Iya. dia harus belajar dulu. Weh. Nah, ini saya kan belum belajar. Iya kan dari segi Coba saya googling dulu ya. boleh dari segi Pak Aulia nih seperti apa nih? Oke, ya terima kasih. Jadi tentu kita sebagai dunia akademisi ya, akademisi itu juga menyesuaikan atau mengikuti dengan perkembangan zaman, karena memang tujuan dari akademisi itu adalah memberi atau menyumbangkan ilmu mereka untuk kemaslahatan masyarakat ya, untuk memudahkan kehidupan masyarakat, untuk membangun negara dan bangsa. Nah, berkaitan dengan teknologi, tentu kami juga mengikuti perkembangan seperti itu. Sebelum ada hiruk pikuk pembicaraan soal 4.0, 5.0 Ya. dan seterusnya pun, sebenarnya di kampus kami itu juga sudah bermunculan sistem-sistem, Wah, iya. sistem informasi yang tujuannya paling tidak untuk memudahkan warga kita sendiri gitu ya, untuk mengurus segala sesuatunya. Misalnya kalau untuk mahasiswa, misalnya kita membuat namanya Sistem Informasi Akademik Mahasiswa atau Ya, SIAM. SIAM. Itu digunakan untuk segala keperluan, mengurus surat-surat, mengurus KRS ya, Ya. KHS dan sebagainya. Kemudian untuk dosen juga dibekali dengan namanya SIADO, Sistem Informasi Akademik Dosen. Ya. Itu juga mencakup jadwal kuliah, presensi kuliah, kemudian pengurusan beban kinerja dosen, itu juga semuanya ada di situ. Kemudian sejak pandemi itu memang sebuah hantaman ya buat kita Ya. di dunia pendidikan dan pariwisata juga. Kalau di dunia pendidikan itu akhirnya kita harus tiba-tiba beralih gitu kan dari media pembelajaran yang luring atau offline sekarang menjadi online. Itu kan Betul. sempat terjadi kekagetan bagi kita. Satu-satunya universitas yang tidak kaget adalah UT, Universitas Terbuka, karena memang mereka biasa gitu kan, memang udah biasa gitu jarak jauh Iya, pembelajarannya. betul, iya. Bagi kita yang udah nyaman dengan perkuliahan luring, Tatap muka. kita kaget sekali gitu kan. Lalu akhirnya kita kenal lah dengan beberapa media pembelajaran online ya, seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya. Pelan-pelan akhirnya kita bisa mengikuti dan mulai beralih ke sana. Ditambah dengan pengembangan sistem-sistem informasi tadi yang sudah Ya, ada, betul. misalnya fitur-fiturnya ditambah, karena untuk presensi kan biasanya dosen datang ke kelas dikasihkan lembaran Ya. daftar hadir, Ya. lalu nyentang satu-satu, tanda tangan berita acara gitu kan, dikembalikan ke petugas. Nah sekarang mungkin centangnya bisa dilakukan secara online, kalau dulu belum ada dulu. Jadi dulu itu yang melakukan rekapitulasi itu pegawai di bidang akademik dari hasil centang-centang tadi. Iya. Sekarang dosennya sendiri suruh nyentang-nyentang gitu. Jadi kita yang absen, kita yang ngisi berita acara hari itu, perkuliahan dan sebagainya. Jadi semuanya sekarang dilakukan secara online. Kalau bicara peran gitu ya, sebenarnya kalau khusus di fakultas kami kita punya beberapa laboratorium. Misalnya ada laboratorium kewirausahaan dan inovasi, Ya. ILAB namanya. Nah itu sejak pandemi pun itu juga sangat aktif untuk mencetak generasi yang bisa membangun startup. Dan biasanya startupnya itu berbasis digital waktu itu. Jadi banyak mahasiswa yang tertarik untuk membuat startup yang berbasis digital, membuat aplikasi seperti itu. Mereka patronnya adalah Gojek, Grab seperti itu ya. Itu kita pelajari caranya bagaimana di sini. Dan sempat ada beberapa produk yang cukup menasional juga gitu ya. Misalnya yang saya paling hafal tuh namanya Allright.
Alright, itu karya dari mahasiswa kami. Alright. Itu adalah aplikasi untuk apa itu namanya? Untuk pesan servis motor. Nah, kan karena mungkin mereka melihat masalah seperti ini. Kalau kita mau servis motor, biasanya kita datang ke bengkel, kita nggak tahu bengkelnya lagi sepi atau rame, Iya, betul. gitu kan. Nah, kalau pas sepi ya enak langsung masuk. Kalau pas rame, kan Harus kita harus menunggu ninggal kan. ya. Kalau Iya. misalnya kita lagi kerja ya, itu kan kita harus meninggalkan tempat kerja berapa jam kita nggak Iya, tahu iya, gitu betul, kan. betul. Nah, mereka melihat masalah itu, kemudian membangun sebuah aplikasi bekerjasama dengan bengkel-bengkel yang ada, membuat penjadwalan. Jadi kita bisa booking jam melalui aplikasi itu. Jadi kita mau pilih bengkel mana nih yang paling dekat gitu kan. Oh, kita luangnya jam berapa? Jam 10, kita booking jam 10. Nanti Anda dapat antrian nomor berapa kira-kira gitu. Ya udah kita tinggal datang sesuai jam yang kita pesan dan dikonfirmasi oleh pihak bengkel itu. Nah, alhamdulillah sekarang kayaknya aplikasi itu sudah bahkan waktu itu kalau nggak salah dibiayai ya oleh Astra, Iya. gitu ya. Tapi saya kurang tahu sekarang perkembangannya seperti apa. Apakah masih dikelola oleh teman-teman mahasiswa atau sudah diambil alih kepemilikannya oleh Astra? Karena memang jaringan bengkel yang paling banyak itu Astra. gitu Iya, ya. betul. Seperti itu, Mas. Jadi kita tetap mengikutilah perkembangan zaman dengan Mengikuti ya. digitalisasi teknologi seperti itu. Dan bisa dikatakan sangat berperan dan mendukung penuh ya inovasi mahasiswa dalam era digital ini. Iya ya. tentu, makanya dengan kehadiran lab-lab itu ya itu jadi contoh dari yang teman-teman bisnis ya, administrasi Iya. bisnis, administrasi publik juga sama gitu kan. Iya, Mereka iya. juga membangun sistem-sistem aplikasi yang memudahkan pekerjaan bagi para pelayan publik. Iya, betul. Gitu kan di kantor-kantor pemerintahan atau desa seperti itu. Mereka juga bisa membangun misalnya sistem peminjaman buku perpustakaan daerah, misalnya seperti itu. Perpustakaan-perpustakaan yang ada di desa-desa itu kan masih manual, Iya, bahkan betul. ada yang nggak ada bahkan Iya, iya. perpustakaannya. Nah itu mereka bantu bangun, kemudian mereka digitalkan. Jadi koleksi yang ada di sebuah desa itu bisa dilihat di Bisa, mana-mana. betul. Jadi kalau orang mau cari buku ini, oh ternyata di ada mana di gitu desa kan. ini ya, dia pergi ke desa itu. Gitu keren kan. loh. Oh desanya di sana di Makassar. Ya udah dia pergi ke Makassar, cari buku Iya, itu gitu ya. naik perahu dulu, Naik perahu dulu ya. Mungkin karena buat tugas skripsi, disertasi, langka banget adanya di Majene gitu kan. Ya udah berangkat ke Majene gitu kan. Nah, mereka juga mendukung seperti itu, Mas. Kalau zaman saya dulu ini ya kalau cari literatur yang nggak ketemu dari dosen nyarinya ke apa? Nah, ke Pulau Sari. Oh, Pulau Sari, ya Blok M, Blok M. Oh iya, Blok Blok M. M. Buku-buku Buku-bukunya bekas masih ya. di situ. Harus nyari kalau nggak ketemu balik lagi kan di perpus nggak ada. Kalau sekarang semua sudah serba digital. Betul. seperti Keren itu. loh. Wah. Iya, iya. Nah, saya mau nanya ke Mbak Sherly nih sekarang nih. Mbak Sherly dari tadi kan ini ya anggun gitu kan, diem senyum gitu kan. Nah, Mbak Sherly dalam perkembangannya era digitalisasi ini kan memang memberi kemudahan nih buat kaum milenial nih. Namun juga memberi berjuta bencana kalau dibilang dan tanggung jawab yang lebih besar dari era sebelumnya kita sebagai generasi milenial. Nah, menurut Mbak Sherly nih bencana apa nih yang dialami sebagai mahasiswa di era digitalisasi ini atau dampak negatif dari era digitalisasi bagi Mbak Sherly apa nih? Kalau tadi kan positif udah disebutkan ya. Apa Mbak? Kalau menurut aku sebagai mahasiswa sih dampak negatifnya itu kita kayak kurang lebih kan karena mudah, Iya. mudah semua dibuat mudah. Betul. Bisa lewat laptop, HP, yang penting tersambung dengan internet. Betul. Jadi kita itu kayak males mau ke Mager, kampus. mager. Iya, jadi mau lebih mager ya. mager, Mm-mm. terus jadi mending dari rumah. Iya, Kan iya, gitu. iya, Jadi betul. kayak ketemu dengan seandainya mau mengurus apa ke akademik itu lebih enak di rumah, jadi Ya. nggak enak gitu. Itu kaum milenial banget itu. Mengutamakan mager ya. Iya kan. Ya itu sih, terus lebih enak kayak di kos apa-apa, Mm-mm. lebih jadi kayak kita sosialisasinya Semuanya ke aplikasi Berkurang online ya. ya, jadi Padahal serba lebih mahal ya. online. Iya benar. Padahal sama aja ya. Bayar online sama Iya, sama bener. aja. Iya betul loh sebenarnya. Tapi ya itu ya memang dampak negatif yang dirasakan dari era digitalisasi kita lebih jarang untuk bersosialisasi ya. Ya, iya, betul Ataupun sekali. bertatap muka secara langsung gitu ya, kan. benar. Untuk berinteraksi pun jadi jadi agak malas karena udah terbiasa semua serba online. Ya, betul. Serba mudah. Gitu. Iya kan ya. Itu terasa sekali Mas di Betul ya, Pak, ya. pendidikan itu. Mm-mm. Mahasiswa generasi online ya kita Iya. sebut yang 2 tahun belakangan Generasi ini online. Lost generation. lost generation Hilang kemana? itu karena mereka tidak mendapat exposure tentang komunikasi Betul. interpersonal gitu ya sehingga
yang saya amati memang tidak secara umum, tapi beberapa itu komunikasi interpersonalnya tidak terlalu baik. Artinya dia tidak bisa membedakan bagaimana cara komunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan sesamanya seperti itu. Sehingga ketika harus mengirim pesan misalnya ke dosen gitu kan, itu bahasanya sama dengan ke temennya, atau dia tidak tahu karena dianggap kalau kuliah online itu kan bisa sore, bisa malam, terserah gitu kan. Akhirnya dia juga ngechat dosennya malam-malam jam 12 kayak gitu. Ada itu beberapa dosen yang Minta doa. cerita. Iya, Minta doa betul. biar cepet lulus. Minta dosa. Itu minta doa. Minta doa, iya. Tapi belum waktunya tahajud itu. masih terlalu pagi. Mengingatkan tahajud. Oh, mengingat tahajud, iya. ya. Melalui pesan ini ya, Pak besok bisa bimbingan jam berapa gitu ya. Ya, berarti dosennya Via adalah soleh dan soleha. Ya, oke Baik. lah gitu. Pak Aulia masih ini ya inline dengan dampak negatif tadi. Nah, bagaimana cara Universitas Brawijaya ini dalam menanggulangi dampak negatif digitalisasi bagi mahasiswa? Oke, ya. Kalau yang terkait interpersonal tadi itu memang tidak bisa diatasi secara instan kecuali dengan harus membiasakan mereka untuk berkomunikasi secara langsung. Ya, alhamdulillah ini situasinya agak mereda meskipun akhir-akhir ini ada wacana ada beberapa daerah yang naik lagi gitu kan, terus ada wacana vaksin booster dan sebagainya. Tapi secara umum akhirnya ini kan lost generation tadi. Itu sekarang posisinya mereka sedang kita tugaskan untuk melakukan KKN di 60 desa di Kabupaten Malang. Sehingga mau tidak mau mereka harus langsung terjun ke lapangan, berkomunikasi tidak hanya dengan sesamanya tapi juga dengan masyarakat umum. Itu kan dengan pihak desa, kepala desa, perangkat desa, kemudian dengan warga umum yang bahkan mungkin pola kehidupannya berbeda jauh dengan mereka. Misalnya mereka tinggal di kota Malang misalnya, atau Surabaya, Jakarta, datang ke desa yang mereka tidak mengenal Instagram, tidak mengenal digital marketing itu apa dan sebagainya. Betul. Nah, itu satu-satunya cara adalah membiasakan seperti itu. Mudah-mudahan ini kita tidak kembali lagi ya ke masa full online, sehingga mahasiswa tetap punya kesempatan untuk melatih interpersonal. Apalagi kalau ilmu sosial seperti Via, itu salah satu skill penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah communication skill, gitu kan. Kalau untuk dampak negatif yang lain apa ya? Misalnya kayak mudah percaya sama berita gitu, hoax gitu. Ya misalnya. Itu bisa juga sih, karena kan biasanya juga, online kan kita kan ngelihat hanya kasat mata kan, lihat aja tanpa perlu klarifikasi dari sana sini, kita langsung telan mentah-mentah juga bisa sih. Iya. Kamu gitu ya? Aku enggak sih. Kalau aku kan punya teman banyak. Itu anehnya Mas, kayaknya sepertinya itu tidak terlalu terlihat ya di kalangan generasi muda, yang malah banyak itu di generasi tua. Karena mereka langsung percaya aja dengan berita-berita yang di-share itu, langsung dianggap itu benar. Padahal itu nggak benar, atau itu berita yang 5 tahun yang lalu, gitu kan, sehingga dianggap itu masih berita yang hari ini. Nah itu kayaknya malah dampaknya larinya ke generasi yang lebih tua itu kayaknya. Iya betul. Kalau yang muda kan masih kepo banget. Jadi yang muda masih nyari-nyari. Betul. Saya masih muda kan, Asik. Ya, nah, saya mau nanya langsung nih ke BSI nih. Yes. Ya, ke BSI hadir. nih. Ya, BSI hadir ya. Pandangan BSI terhadap digitalisasi kampus secara umum seperti apa? Kalau BSI itu sebenarnya digitalisasi itu malah disiapkan itu sudah sejak sebelum COVID. Wah. Jadi sebelum COVID itu memang di BSI sendiri, karena memang 80% orang BSI itu kan kaum milenial ya. Kaum milenial ke bawah lah ya. Paling bawah sekarang apa generasinya? Sandwich. Jadi di BSI itu karena memang lebih banyak kaum milenialnya, jadinya istilahnya nggak asing atau nggak kaget ketika memang kita harus digital nih, karena mereka kan anak-anak milenial itu kan serba pengen tahu ya, jadi serba pengen tahu, serba pengen coba, serba nyoba-nyoba. Oh kita buat ini dong, kita buat ini dong gitu. Jadi saya ingat banget sebelum kita daring karena COVID, itu saya pernah diundang kuliah tamu. Nah kebetulan sebelum kuliah tamu itu kita dapat istilahnya kayak bukan webinar juga, materi tentang digitalisasi 4.0. Jadi memang saya bilang di kelas itu, saya ingat banget di lantai berapa yang ada lantai 10 auditorium itu ya. Saya bilang yang gedungnya baru. Ya kan masih bagus. Lama. Oh masih lama. Nggak jadi promosi deh. Sekarang baru loh. Bapak hadir bagus juga loh. kan? Bapak hadir juga kan pas itu Pak? Enggak. Saya nggak tahu. Gitu. Saya nggak diundang sama BSI. Yang undang saya
Via dong. Oh, Via yang undang. Duh, Oke. gimana ini? jadinya saya bilang mau nggak mau, suka nggak suka, kalian ini adalah generasi kritis yang ada di masa-masa kritis. Kenapa? Karena sekarang itu sudah digembar-gemborkan 4.0. Kita nggak tahu lagi nih ke depannya perusahaan itu gunain orang tuh cuman berapa persen gitu loh. Nah, kalau apalagi ini Via ya. Via itu kalau kata salah satu dosen itu kan karena ilmu terapan. Jadinya kalau dia nggak nguatin diri sendiri, dia akan kegencet tuh sama betul. yang lain. Jadinya gimana caranya kita di luar itu kita investasi uang bukan untuk nongkrong atau beli kopi, enggak, Benar. tapi untuk upgrade Ya, ilmu yang memang nggak diajarkan. Kayak misalkan kita alumni Via, emang diajarkan dia buat web? Enggak kan? Emang diajarkan dia buat TikTok juga enggak gitu Iya. kan? Nah makanya mau nggak mau, suka nggak suka, itu yang harus ditelen gitu kan? Iya. Jadi dipersiapkan. Nah mungkin jarak berapa bulan setelah kelas itu langsung kan semuanya kena COVID, langsung daring semuanya. Iya, Nah iya. itu bener-bener kerasa. Terus aku bilang, iya kita tuh kalau ngomong harus hati-hati. Jadi kayak karma banget ini ngomong di kelas. Jadi Iya, itu iya. aku ingat itu ada 3 kelas. Jadi 1 kelas di VIA, 1 kelas di FE, 2 kelas di UIN. UIN itu jurusannya perbankan syariah, karena dia tanya berapa sih penyerapan tenaga kerja perbankan yang dari Universitas Islam tuh di Indonesia gitu kan. Nah jatuhnya dengan jawaban yang sama, mau nggak mau, suka nggak suka, kita nggak bisa nih, tahun depan kalian nanti kita menyiapkan berapa ribu lapangan pekerjaan, kita nggak bisa bilang kayak gitu. Nah kita juga kan nggak bisa tuh nyerap semua mahasiswa kan, walaupun mitra gitu kan. Ya mau nggak mau, suka nggak suka nih gitu. Golongan kita itu memang kalangan kritis gitu kan, semuanya dikritisin gitu. Tapi masa kita hidup ini masa-masa kritis gitu, itu yang bener-bener bahaya. Makanya melihat seperti itu kan kita juga ngaca nih, karena Ya. istilahnya di bank karena kita orang bank ya. Bank itu kan sekarang serba digital. Betul. Sampai kita buat tuh yang namanya yang di Tamrin tuh yang benar-benar digital, yang dia layanan digital branch. Nah, kita itu sampai buat digital branch di sini. Kenapa? Ya karena kita menyiapkan itu gitu. Nah, karena kita juga istilahnya tahu kan di kita aja itu kalau milenial banyak ya. Jadi kita itu hafal kaum milenial tuh ya kayak gini-gini. Kalau dilihat sekilas tuh udah kayak orang males aja. Jadi kan sukanya mager gitu ya. Walaupun sebenarnya itu tuh makan duit kan. Iya, Iya, Coba sekarang jalan aja ya. Aku tuh yang ngerasain ya, aku jalan aja sebentar ya beli McD di sini. Nggak boleh sebut merek, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Nanti Kan udah diedit kelanjur. aja ya. Itu bukan bank kan? Ya belilah ya, misalkan beli makan keluar, jalan aja dikit kan sehat ya. Iya. Nggak mau, udah Pesen sibuk Grab, ya. pesen Grab aja. Padahal itu tuh ada biayanya. Iya kan? Ada ongkos kirimnya. Iya bener. Ya kan itu bener-bener yang kaum milenial nggak ngurusin itu. Lebih baik daripada dia jalan, mending aku ngurusin yang kerjaan gitu kan. Betul. Itu bagusnya milenial gitu. Aku ini. Bagus itu, Aku belain. dia belajar untuk aku mendelegasikan belain. pekerjaan, Iya, benar. gitu kan, Nah. sehingga semua merasakan pekerjaan Nah, itu. itu juga Bagi-bagi rezeki. Iya, itu juga yang dialami sama BSI. BSI itu setiap bulan itu pasti ada fitur baru atau kemudahan-kemudahan baru. Nah, kalau alhamdulillahnya kalau di Brawijaya itu kita itu kan udah lama tuh sama UB. Awal kali kita kerjasama, kita itu langsung pembayaran UKT itu udah bisa lewat mobile banking. Keren. Nah, karena itu langsung sistemnya host to host kan, bisa dari bisa dari ATM, Betul. mobile banking, net banking. Kenapa? Ya itu include sebenarnya. Itu yang udah kita rancang karena kita membaca pegawai kita sendiri gitu kan. Iya, betul. Jadi dari mobile banking, karena kan kalau milenial itu kebutuhannya itu sandang,
pangan, papan, colokan. Colokan. Iya, Baru benar. nih yang terakhir colokan ya. Iya, nggak ada colokan, bingung. Makanya di mana-mana di UB aja itu ya. Di setiap tempat duduk itu ada colokan. Karena itu kebutuhan dasar. Nggak ada itu nggak bisa. Pakai data biasa di sini wifi banyak. Wah. Iya, bener kan. Iya, iya. Pertanyaannya, berapakah jumlah colokan di UB? Itu kayak buat kuis enggak. bisa. Nah, satu genggaman udah bisa semua. Mulai Iya buka sih. rekening udah dari rumah, terus habis itu investasi dari rumah, bayar-bayar dari rumah, udah selesai. Selesai urusan. Selesai ya. Wah. Ya, ya. Berarti memang saya setuju. ini ya, BSI udah sangat menangkap sekali ya dengan Iya. peluang-peluang dari Karena kita juga belajar dari digitalisasi kita sendiri. kampus itu sendiri. Nah, Mbak Shirley, aku mau nanya nih. Tadi kan udah dari segi negatif nih. Kalau keuntungannya nih bagi mahasiswa dengan adanya digitalisasi kampus, apa nih? Kalau keuntungan sih kayak contohnya aja ya. Biasanya kayak mau bayar UKT. Ya. Kita nggak perlu juga kembali lagi ke kampus gitu loh, bisa Iya. dari jam berapa aja bisa pakai Betul. mobile banking, Nah. nggak usah ke ATM juga kan, Iya, sudah iya, udah iya. punya itu, pakai Oke, HP aja langsung pencet ini langsung terkirim, oke, Bayar, aktif kayak oke. gitu kalau untuk pembayaran UKT sih. Terus ya keunggulannya juga sih kalau tadi berkas-berkas secara online kita bisa cari sendiri Betul. di webnya, seandainya fakultas apa, jadi kita bisa cari sendiri. Informasi juga ada juga di UB gitu. Jadi lebih memudahkan ya sebenarnya kalau untuk digitalisasi kampus itu ya. Jadi kan Iya, yang iya, biasanya betul. kita masih nyimpan berkas secara menumpuk nih. Biasanya Pak Aulia dulu kan numpuk nih berkasnya segini Iya, sampai ketutupan. betul. Skripsi, Iya, sekarang iya. udah nggak ada udah. Puyamu kali. Sekarang numpuknya di laptop. banyak revisian. Iya, revisi. Zaman dulu kan kalau revisi kan dicoret. Oh iya, gitu, dicoret. Iya. Print lagi. Dibalikin. Ya, Iya, sekarang iya. kan nggak email Iya. gitu kan. Iya, betul, betul. Iya, dan itu secara mau nggak mau kita mengurangi biaya untuk anak kos ya, karena kan kita cuma butuh Ya. jaringan internet kan, nggak perlu harus paper yang harus ini Itu mahal. Iya, mahal betul, itu. betul. Itu mengurangi jatah duit kos loh dulu itu. Jatah uang jajan juga. Iya. Iya, bener. Saya berterima Betul, kasih loh betul. dengan digitalisasi kampus Saya tuh ini. masih mikir kenapa skripsi itu nggak ini aja digital aja, nggak usah dicetak tebel-tebel hard cover nih, tebel Iya, banget. mungkin bisa dijelaskan Pak Aulia? Ya mungkin itu memang masih ini ya, menurut saya pribadi ini masih dalam masa peralihan ya. Betul. Dari masa manual menjadi semua terdigitalize seperti ini. Ya. Kan memang kalau sejak dulu itu memang semua karya ilmiah mahasiswa itu kan tersimpan dalam bentuk soft copy juga gitu Iya, kan. betul. Cuma memang sampai sekarang memang mungkin masih melestarikan tradisi atau bagaimana gitu ya. Yang namanya skripsi, tesis, disertasi itu tetap harus dicetak karena disimpan di ruang-ruang baca atau perpustakaan seperti itu. Cuma memang kalau kita mengharapkan udah ke depan itu full online aja, jadi cuma PDF aja gitu skripsi itu. Saya kira mungkin nanti kita bisa ngobrol sesi kedua ya, atau episode kedua nanti Wah, dengan dosen harus. ilmu perpustakaan. Betul, betul. Pak produser ada part kedua nanti ya Pak? Ada request ini langsung gitu ya. Request langsung nih. Karena mungkin lebih terkait dengan soal preservasi karya atau preservasi apa ya, keilmuan begitu gitu ya. Iya, Sehingga betul. memang tetap diperlukan wujud fisik dari karya itu sehingga tetap bisa dinikmati oleh, itu kan menjadi sebuah artefak kan. Artefak. Artefak itu apa Purba ya, sekali ya. Ya inilah kayak kita lihat sekitar kampus kita ini kan ada kayak bangunan candi-candi, ada patung dan sebagainya. Ya. Itu kan seperti artefak. Artinya itu menyimpan sejarah, ada nilai Ya, sejarahnya gitu sejarah kan. tidak harus dilupakan kan. Iya betul, kira-kira seperti itu. Tapi nanti inilah di dosen ilmu perpustakaan nanti yang bisa lebih menjawab. Weh, berarti ada part Episode kedua kedua nih. ya. Episode kedua nih Pak produser. Iya. Yes, asik. Tenang, kita ada 6 program studi S1, jadi bisa 6 episode. Ya. Jadi loh tadi aku biayain mitra guna ya. Iya, 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 Aku betul. dibiayain mitra guna, aku beli ini, aku sewain. Boleh ya, sewain deh. MBKM loh ini. Iya, MBK. iya. Oh ya gitu ya. Oh Iya, boleh, ini bagus itu MBKM. kalau seperti itu. Boleh. Pemasaran digital. Oke, mantap. Nanti kita sewa deh. Nah, aku nanya ke Basir lagi nih, Mbak. Beberapa tahun yang lalu kan memang dari Universitas Brawijaya, kalau nggak salah ya, ini memang menerapkan DEC atau Digital Ecosystem Campus, ya kan. Nah,
Anda sebagai mahasiswa ini mendukung transaksi digital yang cashless nggak sih di lingkungan kampus? Kan ada beberapa mahasiswa nih yang ribet nih transaksinya pakai cashless, mendingan pakai tunai aja kan aku bisa tahu kembalianku berapa kayak gitu. Kalau dari Mbak Sherly, dari mahasiswi yang milenial dan solehah gimana nih? Solehah yang penting nggak solehot. Kalau menurut aku dan pastinya saya yakin juga buat mahasiswa yang di UB atau di luar sana, Oke. pastinya memilih yang Deg-deg. apa ya, digitalisasi Drum lah. please. Oh. Ya, pokoknya yang digitalisasi gitu. Oke. Kalau seandainya datang malah ribet juga kalau seandainya Betul. ke kampus bayar langsung, itu nanti masih antri Betul. gitu. Terus nanti masih nggak tahu jam berapa selesainya. Terus mungkin datanya nanti kalau seandainya waktunya udah selesai ya udah tutup gitu, nanti besok lagi aja Mbak. Kalau seandainya pakai digitalisasi kan nanti cepet, dimanapun bisa, jam berapapun bisa, dan langsung ada bukti transaksinya juga langsung ada gitu. Nah itu ya, kalau cashless kita ada bukti transaksinya. Kalau kita pakai cash, biasanya kalau transaksi itu kalau kembaliannya nggak ada Pak, pakainya permen takut Ya betul, atau disumbangkan. Yang susah kita, yang susah kita. Nah, ya Jadinya kan? kembalian, aduh butuh kembalian uang kecil gitu, Nah. nyari-nyari ke masjid gitu Iya. kan. Atau pom bensin. Pom bensin, tukang parkir. Nah berarti kan dari mahasiswa UB sendiri sudah melek kan terhadap digitalisasi dan transaksi cashless. Nah kalau dari pandangan UB sendiri nih, transaksi pembayaran kuliah secara digital atau cashless itu bagaimana Pak Aulia pandangannya? Oh iya, itu sebuah keniscayaan ya. Sekali lagi karena setelah pandemi kemarin ya, itu kan mahasiswa tidak mungkin untuk bayar UKT langsung datang ke kampus gitu iya. kan. Akhirnya kemarin juga nampaknya yang saya lihat Betul. itu sistem keuangan juga di-upgrade sehingga kemarin beberapa transaksi yang misalnya harus membayar ke bank gitu ya, datang ke teller, itu sekarang sudah disediakan virtual account. Nah betul. Seperti itu. Jadi misalnya saya mau bayar ijazah wisuda gitu kan, itu ada virtual account-nya sendiri. Mau bayar ini ada virtual account-nya sendiri. Jadi menurut saya itu ya sangat praktis sekali Praktis gitu kan. ya. Praktis sekali, ya betul. Dan sangat menghemat waktu kalau saya pikir. Ya kan? betul, dan bisa dilakukan kapan saja. Betul. Gitu kan, tidak harus menunggu nanti teller tutup ya udah besok gitu kan. Padahal besok nggak tahu bisa sempet atau enggak kan gitu kan. Dan satu yang pasti saya yakinin orang tua jadi lebih tenang. Hmm. Nggak perlu dititipin duit kan? Titipin duit kan. Buat bayar Iya. kuliah. Kalau yang nakal zaman dulu kan diambil berapa? Iya, betul. Iya kan? Kalau ini lebih tenang sekarang kan ada Iya, iya. buktinya dan Betul, langsung betul. masuk ke bank juga Betul, bisa. betul. Nah, kalau dari Bu Nila sendiri nih, inovasi BSI dalam era 4.0 dan 5.0 khususnya untuk mahasiswa itu apa inovasinya BSI? Sorry ya, anakku visi. Jadi inovasi BSI itu banyak banget. Ya. Jadi Pumpung ini lagi ada grup podcastnya Yes. Kanwil nih. Betul. Ini aku Ya, juga silakan nitip. dipamerkan semua kinerja. Maaf, bukan Kamal. kinerja. Ya. Iya. Kalau kinerja bagus lah ya. Oh bagus. Ya, inovasi. Inovasi. Silakan Bu inovasi. Nila, tolong Bapak Balik. Ibu pimpinan ini wajah Bu Nila, silakan diingat-ingat. Di endorse loh. Oh, di endorse ini. Saya bantu loh. Iya. Biar nggak pindah-pindah ya. Tugas saya kan gitu, public relation, Oh, ya kan, iya. membranding Betul. gitu kan. Bukan seksi dokumentasi aja loh Pak ya. Enggak, Bukan. Iya. kita Iya, branding juga. Siapa lagi yang mau di branding? Jadi kalau kita menangkap semuanya itu karena kita emang dukung banget digitalisasi ya, mau nggak mau suka nggak suka yang dukung gitu kan. Ya. Walaupun kita juga pusing nih, karena kita harus cepet-cepetan lari bareng sama perkembangan zaman. Betul. Jadi yang namanya IT kita itu nggak pernah tidur buat nangkep kebutuhan kaum milenial, kaum generasi Y, Z tidur. Sandwich ya kan. Sandwich gitu kan. Jadinya di mobile banking kita yang hidup kita kayak dalam satu genggaman. Jadinya di situ udah ada kalau buat mahasiswa tuh ya, kalau yang sudah kita lakukan. Karena kita ada namanya Burekol, buka rekening online. Nah di situ itu ada fee-nya. Jadinya kalau misalkan ada mahasiswa baru belum punya rekening BSI ya, pakai
kodeku di situ nanti Oh, ada kode referral referralnya. code gitu ya? Iya, jadi referral code Wah, kan menarik, saya bisa juga tuh ya. Iya, dulu banyak kan Bisa kok. mahasiswa yang jualan. Jadi mahasiswa itu karena memang suka ngajarnya itu di ekonomi, jadinya di situ kan ada tuh mahasiswa-mahasiswa Forkis apalah gitu ya, banyak kan bantuin kita juga karena mereka juga jualan, bukan jualan ya, belajar. Belajar awalnya mereka belajar akadnya Bank Syariah, tabungan tuh apa. Jadinya dia sambil belajar, sambil nawarin, Betul. sambil belajar jualan. Nah, itu buka rekening online, dia satu rekening kan bisa sampai 20.000 tuh. Betul, Jadinya ya. kalau cuman ngereferalkan, karena kan rekening online tuh kan dia nggak usah ke bank, dia cukup pakai visi, terus habis itu KTP udah jadi. Nah, itu untuk rekening bisa dari rumah. Terus habis itu bisa menciptakan pekerjaan teman yang lain. Kedua, untuk bayar-bayar. Nah, karena memang dari awal kita sama UB itu udah host to host ya, jadinya semua lini pembayaran kita bisa. Jadinya di mobile bankingnya pun udah ada fasilitas buat bayar UKT. Itu UKT lewat lah ya, itu udah terlalu biasa kalau di Betul. sini. Oh ya, ada program UKT loh. Jadi UKT yang di BSI 200, kita ada nyediakan sekitar 200 voucher e-wallet. Jadi kita nggak pernah tuh betul. sekarang kalau misalkan ngasih-ngasih hadiah tuh bentuknya selika, terus habis itu blender gitu ya, kita nggak pernah, maaf, bisa beli sendiri di online shop kan. Jadi kita kasih e-walletnya aja. Wah, Jadinya keren, boleh tuh e-wallet apapun, jadi gampang. Jadi kalau misalkan Kak, kalau di sini panggilnya banyak Kak ya, Kak aku tuh Kak banyak Kak. kan. Kak, aku dapat voucher nih gitu kan. Itu jam berapapun. Iya, memang aku rasain kadang tuh jam 8 malam, 9 malam gitu kan. Kak, aku dapat voucher dari BSI, boleh ditukar sekarang nggak? Ke Shopee aja ya gitu-gitu. Wah, Hah, keren jam ya. 9, jam 8 malam dia minta sama aku. Nah, tapi kayak gitu tuh seneng. Jadinya ya memang ya online kan ya, Iya, jadinya betul. jam berapapun pasti yang ada di mindsetnya dia ya bisa Bisa, bisa iya. komunikasi, ya nggak apa-apa gitu kan. Jadinya orang HP aja udah full online tuh 24 jam. Iya, betul. Nah, itu untuk bayar-bayar. Belum kris. Kalau kris itu emang kayak kewajiban kita sebagai bank untuk mendukung BI, semua Ya. pembayaran satu pintu kris. Jadi itu bukan QRIS ya. Ini saya juga menekankan kepada Oh, yang suka. ternyata saya benar selama ini. Iya. Kris. Saya kalau ke kasir selalu Kris. tanya, bisa bayar pakai kris gak gitu? Iya. Dia jadi bingung. bukan Kris siapa? QRIS. Oh, QRIS gitu. Iya, Oh, dia yang benar QRIS QRIS apa gitu. kris gitu? Padahal yang benar kris. Kris ya harusnya. Iya. Kris. Kenapa pakai QRIS? Karena Pakai Q. dimencelokin Q Iya. segala. Jadi dia nggak mau salah, jadi Q. Q. Padahal Oh, kris karena Kris. ada QRIS. RIS Kris. kan baca kris. Iya Kris benar. QRIS. sah sekarang. Benar. Saya pede sekarang kalau di depan kasir ya. Iya, jadi kita kayak Padahal- salah ya. iya, Kayak heeh. kita salah ya. QRIS. Oh maaf gitu. Padahal maunya so Inggris kan. Iya. Mbak ada QRIS nggak gitu. Ternyata benar Kris mas gitu kan. Nah, kris aja udah bisa. Terus habis itu satu lagi transfer yang banyak belum tahu ya. Kalau kita transfer ke bank lain itu di mobile bankingnya BSI itu sudah ada BIFAS. Itu biayanya cuma 2.500, limitnya lebih gede daripada online biasa. Itu yang nggak mahal ya. Nggak Biasanya kan mahal. 6,5 ya. Iya, Iya. jadinya Biasanya kalau setengah, kita yang emak-emak gitu yang hitung-hitungan, Iya, ada itu BIFAS itu banyak banget yang nggak tahu. Jadinya bingung gitu. Aduh, pakai BSI jadinya kalau misal belanja online susah nih gitu-gitu kan, karena bayarnya banyak kan nggak ke BSI gitu kan. Ngapain gitu, kan ada ini BIFAS lebih murah gitu. Itu yang banyak yang nggak tahu. Terus bayar-bayar apapun di mobile banking itu udah ada. Udah lengkap. Iya, mobile pulse, beli pulsa, beli apa, banyak lah. Tapi Dia ada kalau e-wallet. ini Kak, pembayaran online shopping sendiri juga lengkap kan ya di BSI Mobile itu? Iya, lengkap. Mulai dari Shopee, Padahal itu Tokopedia. juga banyak Iya kan? yang protes. Mbak, aku dulu pakai BSI sukanya lini bayarnya itu nggak banyak, jadinya aku nggak bolak-balik belanja. Nah sekarang itu udah ada, jadinya kan aku tuh
mau nggak belanja, ini bisa lah, bisa gitu. Jadinya terus saya belanja. Oh, itu dampak negatif ternyata gitu ya. Mama itu dampak Lebih negatif. konsumtif. Iya, iya. terus anaknya dosen-dosen itu kan ya, sekarang kan kalau SMP tuh udah bawa handphone ya, udah boleh kan bawa handphone. Nah, di situ terus kita itu kan ada tabungan yang buat anak-anak sebenarnya Betul. sih nggak boleh ada mobile banking, cuman kadang kan dia anak sekarang pinter ya, jadinya mama kan punya mobile banking mah. Nah, aku tuh mau beli ini mah, ini mah. Nah, pasti bisa tuh dari situ. Nah, kayak gitu-gitu. Waduh, ini bener-bener penyakit banget ini. Gitu. Jadi sudah mengenal mobile banking sejak dini ya. Iya. dong. Terus bagusnya lagi di mobile banking kita ini adalah menu satu-satunya yang pasti nggak akan ada di semua bank. Apakah itu? Emas. Emas. Ya, jadi kalau Emas. Mbak iya, ada nggak Mbak? Mbak belum. Oh belum, emas dulu ya, oke. Mbak di rumah. Mbak di rumah, Iya. oke. Emas ada, tapi mas-mas nggak ada. Iya. Oh, Adanya iya. emas doang. Emas Iya. doang. Kalau mas-mas terlalu berat. Nggak muat dia. Nggak muat di handphonenya. Mungkin ada yang cari emas-emas. Iya. Iya, barangkali. benar-benar. Nah, di sini tuh ada tabungan emas, jadinya saya tuh selalu kasih tahu, misalkan ada yang nanya nih mahasiswa kan, Mbak aku nabung apa gitu kan, kalau buat mahasiswa tuh investasi apa tuh yang paling mudah. Tak tanya dulu, kamu kalau misalkan ya kayak gini tiba-tiba kamu kehilangan 100.000 tuh spot jantung nggak? Nggak, biasa aja. Oh biasa aja, kenapa? Ya uang jajan saya aja segini gitu. Oh oke, baik, berarti kamu bukan golongan orang yang kamu golongan orang yang high risk gitu kan. Oke, kamu bisa ikut kok reksadana. Jadi kita itu udah ada reksadana, itu udah mulai 250.000 udah dapet lah ya. 250.000 dapet kopi berapa ini sih, cuman kan daripada Sekarang gitu mending. segelas doang. Oh ya Allah, segelas kopimu. 50.000 loh. High risk kan. Ya benar. 250.000 itu udah bisa auto debit dari tabungannya. Misal dia dapat uang saku berapa sih? Berapa Sar? Uang sakumu berapa Sar dulu Sar? S1. Apa ya? 3 juta. Oh enggak Ya sampai. ampun, 2 aku juta. 200.000 Kak. Melas Oke, banget. 2 juta aja kan? Iya, 2 juta. 2 juta. Oke, 2 juta. Kalau reksadana sekarang mulai 100 ribuan udah ada. 200 ribuan, 250 ada. Emas kita beli di mobile banking, kita cuma punya uang katakanlah 100.000 udah bisa. Nah, kalaupun itu ya 1 bulan dia 100.000 aja. 4 tahun dia lulus dari UB, itu uang bisa dipakai spare hidup dia sambil nunggu nyari kerja. Saya tuh ngerasain loh nyari kerja. Saya tuh kuliah cuma 3,5 tahun. Bukan sombong ya. Kumlaut ya. Tapi emang di Alhamdulillah. D3 kali. Enak aja. Cepat banget, aku aja masih betah tapi di ini via lama banget. Buat pelajaran banget ya. Jadi kayak aku tuh kayak orang tua banget, karena dulu kan orang tua nggak yang tajir-tajir banget gitu kan. Harus nyambi ini nyari beasiswa ini. Tapi satu hal yang tak sesali, kenapa nggak mulai awal-awal S1 masuk kita udah nabung, setidaknya nabung yang dikit-dikit, karena ternyata keluar jadi sarjana itu nggak enak juga gitu kan, ada spare yang harus kita Betul. tanggung. Masa sih kita minta ya, jadinya kan aduh masih minta aja kan, gengsi banget gitu kan. Nah kalaupun kita punya namanya emas ya, katakanlah harga emas itu 100.000 dapat 0,1 gram, setiap bulan kita tabung itu sudah berapa gram. Nah, kalaupun misalkan kita punya nih 4 tahun berapa gram emas, itu ternyata bisa digadaikan, dan gadai itu ternyata juga nggak ribet, dia cuman butuh KTP doang kan. Nah, bisa digadaikan uangnya buat hidup dan mencari Betul. pekerjaan gitu kan. Itu yang selalu kita di BSI UB Ya. ini selalu omongin, ayo gitu, bukan yang kita sok-sok kaya yang harus kita betul, nabung, betul. enggak, karena kita tahu tuh, kita pernah ngerasain Iya, kan betul, hidup-hidup kayak gitu. Jadinya daripada cuman enggak kok Mbak aku nabung gitu kan, oke nggak apa-apa, kita punya TIC, punya Tacana, nabung autosave dari Rencana. mobile banking kan juga bisa. Cuman ada perencanaan keuangan yang harus mahasiswa miliki sejak dia masuk kuliah gitu iya, kan. betul. Nah, apa itu cukup uang? Enggak, kalau nabung uang tok nanti itu kena inflasi gitu kan. Mending kamu nabung emas dikit-dikit di mobile banking udah ada, kamu dari rumah udah ada. Harganya setiap hari di atas jam 9 jam 10 dia berubah, dia udah bisa Betul. lihat harganya pas naik. Nah, dari situ juga kita bisa belajar analisa.
analisa perekonomian kita bisa belajar dari situ. Kalau kita ngikutin harga emas, lama-lama nyari-nyari harga emas pas naik tuh pas apa sih, harga emas pas turun pas Betul apa. sih, betul. Itu udah otomatis gitu kan. Nah, kok jadi kemana-mana ya? Itu padahal sesi selanjutnya. Tapi ini jadi belajar kan ya, jadi belajar kayak Menarik. sebagai financial planner gitu loh. Iya benar. kan? Iya, Itu hal mudah yang suka kita lupakan gitu. Kita Dan saya merasa baru kita kepikir miskin. sekarang, iya. Padahal enggak, kalian enggak miskin. Itu di Suhat, kafe-kafe setiap malam penuh kan. Miskin dari mana? Gitu. Padahal sekali nongkrong aja kan udah keluar biaya kan. Iya benar. Aku aja yang kerja di sini enggak pernah nongkrong. Oh. Oh, ini pacaran. Nongkrongnya nggak disuhat maksudnya. Nah, itu selanjutnya ada lagi tarik tunai. Tarik tunai kita itu kan bisa, aduh Mbak, kalau pakai BSI itu tarik tunainya di mana ya? Tarik tunai BSI itu bisa di Mandiri aja kita gratis tarik tunai. Oh. Kedua di ATM BSI, ketiga di Indomaret. Oh, oke. Jadi katakanlah, Bisa ya. terus habis itu yang paling suka mahasiswa itu adalah kalau nggak kartunya rusak, lupa PIN. Hilang kadang juga. Hilang karena ternyata nggak hilang, dipinjam temannya. Ternyata dipinjam temennya. Nggak apa-apa, kamu tarik tunai aja pakai mobile banking. Oh bisa ya Mbak, bisa. Coba itu ada ATM, Iya. kamu berdiri di situ pakai itu. Tinggal Bisa. masukin kode-kode aja Iya, kan. Indomaret Duit. juga bisa. Jadinya kalau misalkan ada tuh yang suka nanya kan mahasiswa, bagaimana program BSI untuk penetrasi pasar ke desa-desa? Oh maaf, di desa udah banyak Indomaret. Iya, Jadi betul. jangan buat Jangan susah. pusing, jangan Ngambil pusing. uang di Indomaret bisa gitu. Lama-lama Oke. Indomaret itu udah ngalahin kantor kas. Iya, aku Iya, ngerasain itu. betul. Dia pembayaran apa aja ada. Percaya nggak? Aku tuh ATM ku BSI itu hilang dan itu adalah kartu utama dan itu nggak aku urus. Kenapa nggak aku urus? Karena aku ngandelin tarik tunai dari ATM. Iya benar. Ketika mudik di Ponorogo ya, nah, kan di Ponorogo itu ada di salah satu daerah lah di desanya itu dia nggak ada ATM BSI dan itu pun ada Indomaret, narik tunai di situ pun bisa. Nah, itu padahal nggak ada BSI-nya loh itu. Luar biasa. Luar Saya biasa, merasa- kan? Iya, saya merasa ya udahlah nggak usah diurus kartunya loh. Nggak apa-apa, itu juga biaya, kamu menekan biaya. Iya iya iya. Iya. Terus yang lain, yang aku appreciate banget sama mobile banking kita itu bukan bank yang paling lama juga. Kita usia kita ya masih balita lah ya. Masih gemes ya. Masih gemes-gemesnya gitu. Masih unyu. Ya kan. Tapi mobile banking kita itu bener-bener yang, hah, jadinya kayak gini loh mobile banking tuh bangga banget. Kalau sebagai orang Islam Iya, ya, betul. aku tuh bangga banget loh kita bisa kayak gitu dengan perjuangan Betul, kita. Apa ya, maksudnya perjuangan kita yang selama inilah ya. Nah, karena apa? Kalau lihat di mobile banking bank lain nggak akan ada, misalkan aku di mana ya ini KKN lah ya di situ, nyari masjid terdekat, Betul. di situ ada. Coba, dia baca loh masjid terdekat. Terus udah gitu. Keren. Iya, terus udah gitu kan kalau apa di mobile banking itu ada ini hikmah. Ada hikmah. Jadi di situ misalkan nih kalau kita, nah kalau dulu orang BSI itu kalau misalkan di daerah itu dianggapnya itu kayak ustazah gitu. Jadinya oh kerjanya di BSI berarti dia punya pengetahuan Islam yang lebih. Nah kan susah ya kita, aduh ngisi apa ya kalau ngomong apa Iya, gitu. betul. Di sini tuh ada hikmah, ada hikmah, terus ada juz amanya. Jadi Lengkap Oh, di mana ya. itu ya? Iya, jadinya Saya baru ada. saya juga nasabah BSI ini. Saya ingin tahu Nah, ini. harus dieksplor lebih. Coba di sebelah mana? Sebelah layanan mana? Islami coba. Layanan Islam. Iya, layanan Layanan Islami. Islami. Jadi di Oke. BSI Ada juz BSI amma, ada coba. layanan Islami yang cukup Islami. Oh, lengkap. oke. Ada juz amma, juz amma per ayat, asmaul husna, Iya, hikmah. Oke. kan nggak mungkin kan misalkan betul. kita di mana ya, kita nongkrong nih, mau nunggu buka gitu ya. Ya. Gengsi dong kita bawa Quran gitu kan biasanya kan. Ya ini bukan ini ya sok-sok gimana. Aduh di ini ya di kafe bawa Quran nanti lu gitu Iya, kan. gitu, iya. Apa sosok ini banget, sosok alim banget. Nah, nggak apa-apa, kita bisa ngaji di situ. Kenapa? Karena ada juz amma yang orang lain tahu itu mobile banking. Oh, dia transaksi, enggak ngaji. Iya, transaksi akhirat. Ini ya Gitu. betul. Berarti kayak nggak ada alasan lagi kita buat gak ngaji. Kapanpun dan dimanapun. Iya. Terus ya ampun ini banyak banget loh sebenarnya. Nah, Aku ini udah iya. kayak tahu nggak di UB itu ada mahasiswa
pertama kali aku di sini ya, ada mahasiswa tiba-tiba datang, Mbak, aku mau buat rekening. Oh iya, buat apa rekeningnya? Tabungan nikah. Oke, tabungan nikah. Di auto debit. Iya, di auto debit aja sebulan 100 sampai 200 ribu aja. Iya, oke, 200 ribu. Oke, berikutnya dia datang. Mbak, aku kan kemarin udah buat tabungan nikah ya. Aku sampai sekarang lupa, tapi aku inget wajahnya itu, aku inget. Aku mau wakaf, gitu kan. Aku tuh wakaf, gitu kan. Oh ya, baik-baik. Nanti di mobile banking itu ada wakaf, ya dia wakaf di situ. Betul. Cuman memang ini masih pengembangan ya di kita, karena wakaf itu kan sebenarnya ada sertifikat wakaf. Betul. Nah, kalau mahasiswa-mahasiswa itu pengen tuh di situ ada nanti keluar kayak sertifikat wakaf bisa Betul, di-download di iya. sini gitu. Itu mungkin masih pengembangan ya, insya Allah nanti kita ada. Jadinya kalau dia kan seneng tuh dapat sertifikat wakaf gitu. Aku tuh sampai, iya ada ya anak kayak gini. Oh berarti generasi milenial tuh sebenarnya selangkah lebih maju aja. Mas itu mahasiswi via deh. Iya betul. Klaim aja, asal klaim aja. Pasti mahasiswi Jadi via deh. banyak banget lah yang bisa Banyak kita banget memang yang bisa dieksplor ya, Ya. dari teknologinya dari Bank Syariah Indonesia, apalagi dari BSI Mobile-nya sendiri. bener. Mulai transaksi yang duniawi sampai akhirat pun ada. bener. Jadi nggak harus melulu duniawi. Betul nggak? Benar Betul kan. Baik. Kok nggak ada yang tepuk tangan ya? Iya, mana ini produsernya? Produsernya kan terkesima deh kayaknya. Terkesima dengan penjelasannya Bu Nila nih. Nah, ini saya mau langsung geser pertanyaan ke Pak Aulia lagi nih. Pandangan dari Universitas Brawijaya dengan hadirnya BSI dan harapan ke depan untuk BSI itu seperti apa nih? Oke, ya terima kasih. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mbak Nila itu luar biasa ya. Inovasi dari BSI itu juga harus belum selesai ngomong udah tepuk tangan. Luar biasa ini. Ini juga luar biasa ini ya. Belum selesai ngomong udah tepuk tangan. Iya dong. Jadi inovasi-inovasi yang diciptakan oleh BSI ya, terlepas dari umurnya yang memang masih baru sebentar ya. Boleh. Itu juga sangat luar biasa. Saya sebagai salah satu nasabah juga ikut merasakan gitu aplikasinya. Kayaknya semakin lengkap gitu ya. Iya. Kalau dulu itu masih sedikit awal-awal itu, sekarang kok tambah banyak. Apalagi tadi di info Mbak Nila ada layanan Islami dan sebagainya, itu luar biasa. Sehingga ini tentu menjadi sebuah harapan ya bagi kami, bagi Sivitas Akademika maupun tenaga pendidikan untuk memudahkan pekerjaan keuangan kami. Kira-kira seperti itu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan itu bisa dibantu oleh BSI. Harapannya ya semoga BSI semakin terus maju ya, semakin terus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari para nasabah dan masyarakat umum, sehingga bisa menjadi rujukan bank syariah yang terbesar ya, tidak hanya di Indonesia mungkin tapi juga di dunia, karena saya dengar BSI juga buka-buka cabang gitu ya, di Bukan luar dong, negeri juga gitu kita kan. Ada di Dubai. Ada di Dubai, betul sekali ya. Jadi mudah-mudahan juga bisa menarik minat dari masyarakat dunia untuk menggunakan layanan dari BSI ini. Amin. Kira-kira seperti itu. Terima Oke, kasih. tepuk tangan Bapak, semuanya, tepuk terima kasih. tangan. Iya. Nah, sekarang pindah ke Mbak Sherly. Kalau dari segi mahasiswi atau mahasiswa UB nih, hadirnya BSI itu bagaimana pandangannya dan harapan kedepannya seperti apa? Kalau dari aku mahasiswa, adanya BSI itu sangat membantu banget. Yang pertama itu, dengan adanya mobile bankingnya itu, dengan fitur-fiturnya yang berbagai macam dan mempermudahkan mahasiswa untuk transaksi, untuk kayak transaksi pembayaran juga kan. Kalau seandainya mahasiswa kan suka shopping lewat online gitu ya kan, lebih mudah juga. Apa ya? Pokoknya untuk BSI di mata saya sebagai mahasiswa Iya, itu betul. emang udah oke, Oke the banget. best. Harapannya Kalau harapannya untuk BSI semoga hadiahnya tambah banyak gitu ya? Vouchernya tambah nanti banyak. saya bisikin ya Mbak ya untuk hadiahnya Mbak. Pesannya tersembunyi gitu kan. Untuk harapannya semoga BSI ya semakin lebih maju lagi dan bisa apa ya, maju jadi lupa deh. Harapannya BSI semakin terdepan. Semakin terdepan, Semakin bisa memberikan layanan sesuai keinginan mahasiswa gitu. benar-benar ya itu juga, dan
lebih maju untuk semuanya aja gitu. Ya. Dan bisa menjadi ini ya salah satu corong kita bangsa Betul. Indonesia itu kan kita dikenal sebagai negara muslim yang terbesar di seluruh betul, dunia. Paul, ya. Dan sekarang ekonomi syariah itu banyak mulai dilirik gitu ya Ya, oleh negara-negara yang bahkan bukan mayoritas muslim. Ya, betul, Nah, betul. tentu kita sebagai negara mayoritas muslim itu harus punya satu yang ditonjolkan gitu kan. Nah, salah satunya adalah BSI ini harapannya Iya. gitu kan. Sehingga kita benar-benar menjadi pengawal terdepan bagi pengembangan ekonomi syariah dunia. Wes ini kata-kata saya hari ini agak luar biasa ini ya. Alhamdulillah ya, kopinya iya, iya. cocok kayaknya. Yang segelas 50.000 kayaknya. Iya benar. Kopi sawah. Iya. Baik, Pak Aulia dari UB mungkin ada campaigns yang ingin disampaikan. Silahkan Campaign. disampaikan. Oke. Ini terkait BSI atau terkait Terserah, UB? terkait Oke. Universitas Brawijaya tentunya. Silahkan promote Oke. dan campaign. Saya kira UB tidak perlu campaign ya. Yes. Kampanye udah di mana-mana. Iya betul. Ya tentu ini semua kemajuan yang dialami oleh kami itu tentu berkat dukungan dari semua pihak ya, termasuk PSI, sehingga kita berusaha memberikan layanan yang terbaik bagi mahasiswa dan juga sivitas akademika. Saya kira kalau campaign ya mungkin sudah banyak orang yang mengenal UB begitu. Mohon dukungannya saja deh, mohon doa agar kami terus bisa mengemban amanah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di negeri ini, karena kita juga baru beralih status menjadi PTNBH. Ya. Itu diperlukan banyak sekali penyesuaian-penyesuaian ya di internal organisasi, dan itu semoga mengarah menjadi sesuatu yang lebih baik, kira-kira Betul. seperti itu. Tidak ada isu-isu negatif yang menimpa kami, misalnya PTNBH berarti tambah mahal gitu kan, padahal nggak juga gitu, sebenarnya sama aja gitu. Cuma memang Gosip di bawah loh itu. gosip di bawah ya. Tentu itu sebenarnya malah men-challenge warga UB Ya. untuk ikut berpartisipasi bagaimana caranya supaya UB ini bisa berswadaya, kira-kira Betul, gitu. Ya termasuk dari mahasiswa, dosen itu juga dituntut untuk swadaya. Ditambah lagi dengan prinsip MPKM ya kan, Merdeka Belajar, itu dosen pun juga harus dituntut untuk belajar tidak hanya dari studi formal tapi juga studi-studi non formal lainnya. Betul. Terus deh, mohon dukungan aja deh untuk UB Insya gitu Allah ya. kami Oke. selalu mendukung untuk yang Amin. terbaik untuk Terima kasih, Universitas terima kasih. Brawijaya. Amin, amin. Lalu dari BSI ada campaign yang disampaikan juga? Ada Silakan. dong. Silakan. Kalau BSI semoga kemitraan kita Kemesraan kita gitu ya. kita. Kemesraan. Nah, semoga kemitraan kita itu nggak hanya sebatas bisnis. Jadi kalau kita itu kan keluarga ya, nggak mungkin kita cuman kayak anak sama bapak datang cuman gara-gara butuh duit gitu. Ayo dong UB kasih kita bisnis gitu-gitu. Kita sih nggak berharap seperti itu. Jadi kedekatan yang selama ini kita bangun, kerjasama apapun itu semoga bisa membuat kita semua, karena silaturahmi dan keberkahan ini menambah keberkahan untuk kita semua gitu. Jadi semoga BSI sama UB itu besar bareng-bareng di sini. Itu Amin, pertama amin. seriusnya. Amin. Kedua ini 2 kali serius ya. Oke. Karena saya udah di WA ini sama yang punya program BSI Goes to Campus. Oh, oke. Jadi BSI Goes to Campus. Oh ya, satu lagi. Saya ceritakan mungkin yang di sini belum tahu. Nah, di BSI ini termasuk dalam peserta BSI Prestasi. Jadi apa itu BSI Prestasi? Jadi dalam program kita Goes to Campus itu juga ada kemitraan untuk membentuk bibit-bibit baru yang dia itu kita create menjadi kayak ambasadornya kita. Jadi kayak the next generation lah gitu kan. Nah, jadi dia itu memang di-create dari dia itu kuliah. Di VIA ada kok yang ikut, yang dapat. Jadi memang kita biayain kuliahnya sampai nanti dia lulus, kita minta dia jadi pegawai BSI. Kenapa? Karena udah kita bentuk kan memang, dan tugasnya pun nggak gampang. Jadi dia itu memang dibentuk, jiwanya itu dibentuk untuk BSI, dan nantinya dia akan mendedikasikan dirinya untuk BSI. Dengan mental cerewet itu ya. Iya. Oh ya. Cerewet, care, aware, detail. Tapi cerewet dalam ini loh ya. Iya, dalam iya, tanda mental kutip. cerewet. Itu pertama. Kedua, ini kan bulan-bulan bayar UKT nih. Bulan-bulan kurban, walaupun kurban kurang beberapa hari ya. Nah, kita itu punya Lasnas, Lembaga Amil Zakat. Nah, itu
pun kita mengumpulkan zakat-zakat dari nasabah, dari pegawai, entah itu zakat, sedekah, infak, sampai wakaf itu kita kumpulkan. Nah itu juga bisa langsung dari mobile banking. Yuk, Betul. insya Allah kita punya lembaga yang dedicate ke sana dan kredibel dan dipercaya lah karena kita juga punya sertifikasi untuk menjadi amil. Jadi yuk, BSI itu sebagai sahabat finansial, Betul. sahabat spiritual, Betul. sahabat guyonan, ya terserah lah. Gitu. Pokoknya yang bagus-bagus aja gitu kan. Betul. Itu kedua. Yang terakhir adalah ayo kita bayar UKT lewat BSI. Bisa lewat ATM, bisa lewat mobile banking, bisa lewat internet banking, Banking. atau bisa lewat teller lah, nggak apa-apa. Betul. Simpen struknya, nanti bisa dikumpulkan kalau ke kampus ya. Kita juga sebenarnya punya data sih siapa aja, kan ada virtual account tuh ada nim-nimnya. Kita punya data siapa aja. Nanti kita ada 200 undian Wow. untuk mahasiswa dan itu pun jumlahnya juga nggak sedikit ya. Itu jumlahnya banyak walaupun ada bukan tiring, ada yang ini dapat sekian, yang ini Ya, dapat sekian. betul. Itu gunanya cuman untuk gini loh. Rezeki orang berbeda-beda gitu kan. Kita mencoba untuk menerima rezeki yang kita terima, jadi jangan disama-samain. Jadi makanya 200 itu harganya akan berbeda-beda. Oke. Gitu. Tapi itu menarik banget lah pokoknya. Jelas menarik. Kalau sebagai mahasiswa kalau dapat berapapun saya terima. Benar. Jadi jangan sampai struknya hilang. Karena kan yang bayar tuh sehari tuh bisa Bisa banyak ratusan ribuan banget. kan. Jadinya aduh pokoknya kalau yang hilang-hilang kan kita cuman berdoa aja supaya struknya hilang. Jadi dia kan nggak ada tuh yang buat bukti ini Kak buktinya gitu kan, nggak ada gitu. Jadi itu aja doanya. Nah, alhamdulillah nih acara podcastnya kita nggak kerasa udah hampir di penghujung acara nih. Oke. Nah, kita udah berapa lama ya nggak kerasa kan ngobrol? Kayaknya udah terus. udah 2 hari nih ya, kayaknya. Nggak Enggak kerasa soalnya nih ya. namanya aja cerewet ya. Iya namanya cerewet. Kebetulan kan. narasumbernya Harus sebenarnya cerewet. pada cerewet. Iya gitu. Apalagi kalau dosennya emang dibayar untuk ngomong Wah, gitu. kayaknya ada episode kedua nih bakal keren nih. Boleh kita siap Boleh ya? diundang lagi. Siap. Iya, jadi tuan rumah juga. Boleh. Oke, siap. Nah, alhamdulillahirobbilalamin rekan-rekan semuanya untuk podcast kita, podcast cerewet dari RU8 dan juga Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Baru saja kita laksanakan nih sore hari ini di episode yang ke-10. Nah, kebetulan udara Malang hari ini dingin. Hawa-hawa maba ya kayaknya ya. Iya. Iya. Kan, hawa-hawa maba. hawa-hawa Musim maba. maba, musim maba Musim bisa maba, gini. hawa-hawanya dingin, paling enak tuh adalah bakso. Yuk kita tutup aja yuk acara kita makan bakso aja. Baik, kami mohon maaf Pak Aulia, Mbak Shirley Terima dan juga kasih. Bu Nila apabila selama podcast ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, Dan ya. kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela waktunya Mbak Shirley yang sibuk banget, jadwal turnya Pak Aulia yang padat banget gitu kan, yang Ya, harus di ya. Baven sana sini gitu kan, Bu Nila di sela-sela berkasnya yang menumpuk di sela-selain. Nah kami terima kasih atas podcastnya, semoga podcast ini nanti ada kelanjutannya untuk kita semua dan bisa membawa manfaat untuk Amin. kita. Amin. Terima kasih BSI, pimpinan BSI, Menteri BUMN, Presiden, Rektor semuanya deh. Terima kasih masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak. Dengerin nggak ya beliau? Nanti dengerin kita tag. Oke, Nanti siap. kita bless. Oke, mantap. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.